Vietnam dan Indonesia selalu menjadi tokoh saat membicarakan tentang perang gerilya. Seperti yang kita ketahui, dua negara ini dalam proses kemerdekaannya memang diwarnai perang gerilya dahsyat. Indonesia dalam kurun waktu 1945 hingga 1949 mengobarkan perang gerilya untuk mengusir tentara Inggris dan mencegah Belanda berkuasa lagi di Nusantara. Konseptor strateginya adalah Jenderal Sudirman dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Perang Vietnam yang meletus pada tahun 1957 sampai 1970-an berlangsung lebih dahsyat. Kubu Vietnam Utara yang disokong oleh Uni Soviet dan China berhasil menang dengan strategi gerilya. Ada pendapat bahwa Vietnam Utara meniru strategi gerilya bangsa Indonesia. Benarkah itu? Vietnam Utara telah melancarkan perang gerilya jauh sebelum pemikiran Pak Nasution diterbitkan dalam buku. Wujud perang gerilya yang dilancarkan oleh Indonesia dan Vietnam Utara memang berbeda, karena dari acuan apapun juga sudah berbeda. Indonesia mengadopsi perang gerilya model Winget, sedangkan Vietnam Utara mengadopsi perang gerilya model Mao. Perang gerilya model Winget berakar dari pengalaman perang yang dilancarkan oleh Brigadir Jenderal Orde Charles Winget. Winget terkenal karena menciptakan misi-misi infiltrasi dalam pasukan Chindit ke wilayah Jepang dalam teater Burma di Perang Dunia Kedua. Chindit atau yang dikenal secara resmi dengan Long Range Penetration Groups adalah pasukan khusus India-Inggris yang dilatih untuk melakukan penetrasi berjalan kaki jarak jauh lewat hutan ke wilayah lawan. Menggunakan unsur kejutan lewat mobilitas dan dibantu CIS dan airdrop supply untuk menargetkan jalur komunikasi Jepang. Pak Nasution kemudian memakai pengalaman Winget sebagai acuan untuk mengembangkan taktik gerilya. Salah satu letak persamaan asumsi Nasution dengan Winget adalah bahwa sebagai perang kekuatan besar melawan kekuatan kecil, perang gerilya tidak dapat secara sendiri membawa kemenangan terakhir, melainkan hanya untuk memeras darah musuh, atau dalam perkataan Winget, memaksa musuh mengubah rencana. Dengan inspirasi perang gerilya yang dilakukan Chindit, Nasution mendirikan pangkalan-pangkalan gerilya yang tidak mudah dijangkau oleh pihak-pihak Belanda. Kekuatan militer Indonesia menghindari pertemuan skala besar dengan musuh dan fokus mengadakan serangan-serangan kejutan ke pos militer dan jalur komunikasi Belanda. Karena kentalnya pengaruh gerilya model Winget pada saat itu, Tentara Nasional tidak menggunakan istilah gerilya. Istilah yang digunakan untuk mengacu ke model perang yang mereka lakoni saat itu adalah Winget. Sedangkan perang gerilya model Mao berakar dari pemikiran Mao Zedong dan tidak seperti Indonesia yang melancarkan perang gerilya karena tak mampu menyusun kekuatan simetris untuk mengimbangi lawan. Vietnam Utara melancarkan perang gerilya sebagai sesuatu yang doktrinal. Model Mao yang digunakan oleh Vietnam Utara membagi peperangan menjadi 3 fase, dan ini dikenal juga dengan istilah Daotran Strategi. Fase pertama adalah penyebaran propaganda, perekrutan, infiltrasi organisasi, dan pengadaan senjata. Fase kedua adalah perang gerilya yang melibatkan sabotase, penyergapan, dan tindakan militer lain terhadap militer lawan maupun institusi vital. Dan fase ketiga adalah perang konvensional untuk merebut kota, menggulingkan pemerintah, dan mengontrol negara. Tidak hanya perang gerilya, Vietnam Utara sudah mampu mengerahkan organisasi setingkat resimen-resimen dan divisi-divisi yang berangsur-angsur dapat menjadi tenaga serangan utama yang akhirnya merebut kota.
Gerilya yang dilancarkan Indonesia jelas berbeda dengan Mao, karena ditujukan hanya untuk melemahkan lawan. Sedangkan model gerilya Mao memiliki tujuan akhir menghancurkan lawan. Indonesia pun pada akhirnya tidak mempercayakan penyelesaian sepenuhnya kepada cara militer, melainkan senantiasa memilih cara politik, duduk di meja perundingan, menggalang dukungan untuk menekan lawan secara internasional. Berbeda dengan perang yang dilancarkan Vietnam Utara, mereka tidak mengenal kompromi, melainkan berperang untuk tujuan mengalahkan musuh. Dengan divisi-divisi berangsur-angsur tersusun untuk setaraf demi setaraf mengusir musuhnya. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy.